diberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kala. Dan kita kiranya hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku.
to go astray. If I have walked in my own willful way, the Lord forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, shalom saudara, selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya ada semangat pagi ini saudara untuk saudara beribadah mencari Tuhan. Kita percaya kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang Tuhan, menghampiri Engkau, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Dengan naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang memimpin kehidupan kami, supaya hidup kami Tuhan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pagi ini umat-Mu Tuhan punya semangat yang baru, punya semangat untuk menyembah, punya semangat untuk beribadah mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kita. Ketika kita mengalami setiap persoalan dan masalah, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Dia adalah satu-satunya kekuatan dan penolong kita. Haleluya. Renungkan pujian ini saudara dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang
kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Dia sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk. Kita memuji Dia. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Yeay. Allah lakukan yang besar. Dengan Allah Tuhan Tuhan musuh dipandangi. Sorak kemenangan Yesus Raja. Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh dilayani. Sorak kemenangan Yesus Raja. Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh ditangani. Sorak kemenangan Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja. Allah maha besar. Yesus. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja. Allah maha besar. Allah musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa. Ujang iblis dengan kuasa Allah. Kita bebas dibebaskannya. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja. Allah maha besar. Yesus. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja. Allah maha besar. Yang maha besar. Haleluya. Allah maha besar. Haleluya. Yesus Kristus yang perkasa dan berkuasa. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Ya, kita mau sorakan haleluya. Yesus Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Yeay. Mari jemaat Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati.
Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kau yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. Amin. Layak untuk kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia saudara untuk menyelamatkan hidupmu sebagai penebus kita. Layak untuk kita sembah dan kita muliakan. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia,
Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Haleluya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saudara. Kita buka hati kita, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menjamah hidup kita. Saya undang kepada hambanya, pada Bapak Bambang. Iya, Bapak Ibu yang dikasih dan dicintai Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdatang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Di tengah-tengah pandemi yang sampai pagi hari ini belum selesai, tapi kami tahu pasti firman-Mu yang menjadi jawaban yang pasti bagi kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Berfirmanlah, beracar buat kami, sekalipun kami mendengar firman-Mu secara online, tapi kami percaya firman-Mu berkuasa untuk memberkati setiap kami. Dan kami siap Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap terima berkat firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Yang menjadi doa dan harapan saya, semua umat Tuhan tetap semangat, kuat, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidup kita fokus kepada COVID-19. Tapi mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin yang percaya, dan berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi jawaban dan kebanggaan buat kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan dengan judul tetap berbuah di masa pandemi. Katakan bersama saya, tetap berbuah di masa pandemi. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh, tetap berbuah di masa pandemi. Ingat Bapak Ibu, anak Tuhan hidupnya tidak tergantung, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, sekalipun pandemi masih berkuasa sampai saat ini. Kita percaya, kita yakin, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berbuah dan berbuah. Yang setuju, yang sepakat, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, apa artinya hidup yang berbuah? Berbuah berbicara tentang bagaimana hidup kita berdampak. Berbuah artinya hidup kita menjadi kesaksian. Berbuah artinya hidup kita menjadi garam, menjadi terang. Berbuah artinya hidup kita menjadi jawaban bagi dunia ini yang hari-hari ini sedang membutuhkan kepastian. Karena kita ada di situasi yang tidak pasti. Pastikan Bapak Ibu, saya dan saudara adalah jawaban bagi dunia ini. Itu artinya hidup yang berbuah. Pertanyaannya pagi ini mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pendeta Bambang, bagaimana caranya supaya saya bisa berbuah? Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu proses kehidupan untuk menghasilkan buah. Yang pertama kebenarannya adalah berbuah dimulai ketika kita berubah. Ingat Bapak Ibu, bagaimana hidup kita bisa berbuah kalau kita tidak berubah? Ini kuncinya. Kita tidak mungkin bisa berbuah tanpa hidup kita berubah. Makanya banyak Bapak Ibu kita jumpai di hari-hari terakhir, sekalipun dia pelayan Tuhan, sekalipun dia hamba Tuhan, dia pemimpin gereja, dia terlibat aktif keseharian di gereja, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Kenapa saudara? Karena hidupnya tidak berubah. Kalau kita nggak berubah, pasti tidak akan mungkin kita berbuah.
Jadi berubah untuk menghasilkan buah. Yang berubah apanya Bapak Ibu? Kegiatannya, rutinitasnya. Dulu tidak sibuk ke gereja, sekarang sibuk di gereja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu hidupnya tidak berubah. Nah, penting bagi kita semua Bapak Ibu, pagi ini mari kita mau cek hidup kita. Jangan kita hakimi orang lain. Lihat hidup kita, hati kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, kita tidak mungkin bisa berbuah. Kebenaran yang kedua, berubah ketika kita mengizinkan firman Tuhan merubah hidup kita. Ingat Bapak Ibu, hidup kita bisa berubah ketika kita izinkan firman Tuhan yang merubah hidup kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup merubah hidup kita. Kenapa saudara firman Tuhan? Karena bicara firman Tuhan itu bicara pribadi Yesus sendiri saudara. Jadi hanya Yesus yang mampu merubah hidup saya dan semua Bapak Ibu saudara umat Tuhan yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mengizinkan firman Tuhan merubah hidup kita? Sebab kalau kita tidak mengizinkan firman Tuhan merubah hidup kita nggak akan bisa berubah. Jadi kebenaran yang pertama, bagaimana kita bisa berbuah ketika kita berubah. Berubah pasti berbuah. Yang kedua kebenarannya, mengizinkan firman Tuhan merubah hidup kita. Kalau kita tidak izinkan firman merubah hidup kita nggak akan bisa berubah. Sebab itu pagi ini Bapak Ibu pastikan kita jangan keraskan hati kita ketika kita dengar kebenaran pagi hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir bicara proses kehidupan menghasilkan buah. Ketika firman Tuhan berkuasa atas hidup kita, pasti kita berbuah. Jadi ketika kita izinkan firman Tuhan berkuasa atas hidup kita pasti berbuah. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengizinkan firman Tuhan berkuasa atas hidup kita kalau kita nggak pernah baca firman? Halo, umat Tuhan, jangan belaga nggak ngerti. Jujur pada pagi ini, kalau Anda baca firman-Nya masih banyak bolong-bolong. Kadang kalau baca firman tergantung mood hati, sesuka-sukanya. Kalau lagi on, ya on fire baca firman. Itu lagi on. Kalau lagi on, ya Bapak Ibu senyum-senyum dengan saya khotbah. Ya, itu tandanya Bapak Ibu perlu bertobat. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang on. Bilang sama orang yang di sebelah kanan kirimu, waspadalah supaya apa? Jangan jadi on. Jadi Kristen yang benar-benar selalu on fire. Hidup ia menghasilkan buah. Ketika apa? Izinkan firman Tuhan berkuasa atas hidup kita, pasti hidup kita akan berbuah. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu dengar dengan baik. Ini kebenaran yang penting. Bapa di surga akan dipermuliakan jika hidup saya dan semua umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di mana Anda berada, Bapa dimuliakan jika apa? Hidup kita berbuah. Katakan berbuah. Sekali lagi, berbuah. Jadi ketika kita berbuah Bapak Ibu, maka Bapa di surga dipermuliakan. Oke, kita melihat dalam hidup ini ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, melalui hidup kita nama Yesus dimuliakan ketika kita berbuah. Ketika kita berbuah, Yesus Bapa di surga dimuliakan. Yang kedua, ketika kita tidak berbuah, maka Yesus dihujat. Pertanyaannya pagi ini yang kita perlu cek setiap kita. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, apakah melalui hidup kita nama Yesus semakin dimuliakan, atau sebaliknya nama Yesus dihujat? Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita semua berbuah banyak, berbuah lebat,
Yesus dimuliakan, Bapa di surga dimuliakan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita melihat Bapak Ibu pagi hari ini ada 4 contoh tokoh Alkitab yang mengalami perubahan hidup dan berbuah. Yang pertama adalah kehidupan Petrus. Bapak Ibu tahu siapa Petrus? Dia adalah murid Yesus. Ya, statusnya murid. Apakah dia sudah berubah? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita perlu sadar hidup kita. Bukan berarti orang yang aktif ke gereja, yang mulai pekerjaan Tuhan, hidupnya pasti sudah berubah. Belum. Hanya berubah kegiatannya, hanya berubah rutinitasnya, bisa menjadi Kristen yang agamawi. Kenapa saudara? Merasa kalau nggak aktif di gereja, nggak melayani, merasa berdosa, merasa nggak enak. Nah, lihat Petrus Bapak Ibu, ya. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya. Petrus menyangkal Yesus, katanya apa? Bukan, aku tidak kenal dia. Bapak Ibu, ini sebuah perkataan yang sangat menyakitkan hati Yesus. Ketika dia mengikuti persidangan Yesus, orang mulai bertanya, bukankah kamu kenal dia? Dan sampai 3 kali dia berkata, aku tidak kenal siapa itu Yesus. Kenapa saudara dia menyangkal Yesus? Karena dia tahu Yesus dijatuhi hukuman mati. Artinya Petrus ketakutan saudara. Padahal dia sudah menjadi murid Yesus, tapi dia belum berubah. Hanya mengikut, hanya pengekor, hanya pengikut, tapi hidupnya tidak berdampak, hidupnya tidak buat apa-apa. Tadi saya katakan saudara, hidup yang berbuah artinya hidup yang berdampak. Hidup berbuah artinya hidup yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian, menjadi jawaban bagi dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita mau jujur pagi hari ini. Apakah hari-hari ini kita sudah berdampak di tengah-tengah pandemi? Sudah menjadi jawaban, sudah menjadi kesaksian, sudah menjadi hal yang membuat Yesus bangga atas hidup kita. Kita melihat saudara bagaimana ketika Petrus dia benar-benar berubah. Kisah 2 ayat 14, memang ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan dia, perubahan yang luar biasa terjadi. Kisah 2:14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang sedang mengadili, yang sedang menyidang Petrus dan ke-11 muridnya. Tapi Petrus tidak lagi takut mati. Yang sebelumnya ketika dia ditanya, dia begitu ketakutan. Dia menyangkal Yesus dan dia berkata apa? Aku tidak mengenal. Bapak Ibu, kalau kita pelajari bahasa asli Alkitab, Petrus bukan hanya berkata aku tidak kenal siapa Yesus, tetapi dia bersumpah, dia mengutuk diri dan dia berkata aku tidak mengenal siapa itu Yesus. Sebuah perkataan yang sangat menyakitkan, yang menyedihkan hati Yesus ketika kita tidak berbuah. Mulai dengan sebuah perubahan hidup, pasti hidup kita berbuah. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Siapa yang bicara? Adalah Petrus, yang ketika hidupnya sudah berubah, dia punya dampak, dia menjadi jawaban bagi dunia ini. Bapak Ibu tahu kalau kita baca kisah-kisah dari kehidupan Petrus, itu dahsyat dan luar biasa. Kita melihat, ya, Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasrani itu berjalanlah. Bapak Ibu, saya percaya Petrus bukan sekali 2 kali berjumpa dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Tapi selama itu Petrus tidak bikin apa-apa. Hidupnya tidak berdampak, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita melihat Bapak Ibu ketika hidupnya berubah, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan dia, Bapak Ibu, hidupnya beda. Dia berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kau berikan kepadamu. Demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Mujizat Tuhan terjadi. Hidup Petrus menjadi jawaban bagi banyak orang. Kalau kita baca kisah selanjutnya saudara,
bagaimana bayangan Petrus itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika Petrus berjalan, Bapak Ibu tahu, begitu banyak orang membaringkan orang-orang yang sakit. Kenapa saudara? Dia tahu bayangan Petrus itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan bayangan kita hari-hari ini? Menyembuhkan atau menakutkan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berbuah, bayangan kita mempermuliakan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah kisah hidup dari Petrus yang tadinya menjadi pecundang, yang menjadi penyangkal Yesus, menjadi pengkhianat, tapi hidupnya berubah dan dia berbuah. Bapa di surga dimuliakan. Yang kedua, kita melihat dari kehidupan Paulus. Kisah 9 yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Ini adalah nama Paulus sebelum dia mengenal siapa Yesus, sebelum dia berubah, sebelum dia bertobat untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia sebagai pembunuh yang berdarah dingin, saudara. Ia menghadap imam besar. Untuk apa? Minta surat kuasa. Supaya apa? Dia bisa membunuh setiap orang yang percaya Yesus. Itulah sebuah kehidupan Paulus dulu yang bernama Saulus. Tapi kita melihat Bapak Ibu, bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sebuah perubahan yang radikal. Bahkan dia berbuah. Lihat Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua dianggap rugi karena Kristus. Siapa? Dulu Paulus yang waktu menjadi Saulus, dia adalah orang hebat, bukan orang bodoh. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Dia anggota Dewan Sanhedrin, anggota Dewan Sinagog, saudara. Dia adalah orang yang pintar, orang jenius. Guru besarnya namanya Gamaliel. Dia lulus IPS-nya cum laude, saudara. Dia bukan orang biasa-biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia percaya kepada Yesus, dia mengalami sebuah perubahan yang dahsyat, Bapak Ibu. Tuhan rindu kita mengalami perubahan yang dahsyat. Katakan amin. Tanpa perubahan, tanpa berubah, kita tidak mungkin berbuah. Kalau kita nggak berbuah, ingat, Bapa di surga, Yesus tidak mungkin dipermuliakan. Ketika saya dan saudara berubah, kita pasti berbuah. Ketika kita berbuah, Yesus dimuliakan, Bapa dimuliakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bayangin Bapak Ibu, pendidikannya, jabatannya, semua yang dia punya, kekayaannya, kehormatannya dianggap sampah. Kenapa saudara? Supaya aku memperoleh Kristus. Ini hal yang luar biasa saudara. Saya akan buktikan saudara bagaimana Paulus benar-benar dia berubah. Bukan hanya namanya dari Saulus berubah menjadi Paulus, tapi hidupnya. Banyak anak Tuhan setelah dibaptis namanya berubah. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja saudara. Tapi yang Tuhan inginkan bukan namanya yang berubah, hidup kita yang benar-benar berubah. Ketika kita berubah, pasti berbuah. Ketika kita berbuah, Bapa dipermuliakan. 2 Korintus 11 ayat 24-25. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Apa yang Paulus alami persis seperti yang Yesus alami Bapak Ibu. Yesus dicambuk selalu 40 kurang 1. Paulus mengalami hal yang sama. Setiap dia disiksa, setiap dia dicambuk selalu 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, harga yang sangat mahal yang Paulus harus bayar ketika dia menjadi pengikut Yesus, ketika hidupnya bisa berubah, menghasilkan buah. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
sepertinya dia Kristen, sepertinya dia orang percaya, sepertinya dia anak Tuhan, sepertinya dia hamba Tuhan. Ternyata dia nabi palsu, saudara. Dia bukan Kristen yang benar. Kenapa, saudara? Hidupnya tidak pernah bertobat, hidupnya tidak pernah berubah. Lihat ayat 27-28, 11. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu sudah lihat sebuah perubahan yang luar biasa. Dia menghasilkan buah kehidupan dari Paulus. Dulu pembunuh jemaat, sekarang dia jadi gembala, pemelihara jemaat-jemaat yang ada. Buat kita Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman pada pagi ini, apa yang hari-hari sudah kita buat dengan kehidupan ini? Apakah kita peduli dengan orang-orang yang hari-hari ini mengalami dampak karena COVID-19? Jangan Bapak Ibu kita egois. Kita berkata, saya juga Pak Pendeta perlu dibantu, saya juga perlu ditolong. Bapak Ibu ingat, mari sebagai anak Tuhan dalam situasi kondisi apapun, hidup kita harus berdampak menjadi jawab bagi dunia ini. Nah, sebab itu kita harus berubah supaya kita berbuah. Ketika kita berubah, kita pasti berbuah dan Bapa di surga dimuliakan. Yang ketiga, contohnya adalah kehidupan Sakius. Lukas 19 ayat kedua. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu, kepala pemungut cukai bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang disanjung dipuji, tapi dimusuhi, disumpahi, dikutuki banyak orang. Itulah kehidupan Sakius. Kenapa, saudara? Karena dia jahat. Dia suka merampas harta milik orang lain yang bukan menjadi milik bagian dia. Itu kehidupan Sakius. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dia berubah, apalagi berbuah, belum, saudara. Tapi kita melihat Lukas 19 ayat ke-8, bagaimana hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia berubah dan dia berbuah dan Bapa dimuliakan. Apa dikatakan? Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Umpama kata Bapak Ibu, Sakius punya uang 1 triliun. Alkitab berkata apa? 50%, setengah dari hartanya. Dari 1T berarti ada 500 miliar. Dia berikan, dia bagikan kepada siapa? Orang-orang miskin, Bapak Ibu. Ini sebuah tindakan yang gak mudah, Bapak Ibu. Tapi Sakius bisa buat. Kenapa, saudara? Dulu dia cinta harta, sekarang dia cinta Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita berubah, ketika kita mengizinkan firman menguasai hati kita, hidup kita, pikiran kita, saya percaya kita tidak lagi cinta uang, cinta harta. Saya percaya kita pasti cinta Yesus. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Bahkan dibilang apa? Kalau ada orang yang pernah kuperas, akan kuganti 4 kali lipat. Ini perubahan Sakius yang luar biasa. Bagaimana dengan kita pagi ini? Bagaimana dengan hari-hari ini? Sudahkah kita menunjukkan sebuah perubahan hidup dan buah yang banyak sehingga Bapa dimuliakan? Apakah kita semakin cinta harta? Hari-hari Bapak Ibu tahu, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin makin banyak. Orang-orang yang tidak punya penghasilan, yang di PHK makin banyak. Saya percaya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, kita tetap cinta Yesus. Katakan bersama saya, cinta Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita belajar dari perempuan Samaria. Sengaja Bapak Ibu Alkitab tidak menulis siapa nama perempuan itu. Saya percaya kalau ditulis nama perempuan itu, saya percaya di muka bumi ini tidak ada perempuan memakai nama itu.
maka dikatakan hanya perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 16-17 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Bapak Ibu, perempuan Samaria itu dia berbicara dengan jujur kepada Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita nggak pernah jujur dengan hidup kita? Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Dosa apa? Mungkin kita hari-hari sedang bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa, membiarkan dosa merusak, menghancurkan kita. Mari kita belajar dari perempuan Samaria ini. Dia berkata dengan jujur bahwa aku nggak punya suami. Apa yang Yesus katakan, lihat saudara, ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus meneguhkan kejujuran, kebenaran, keterbukaan daripada perempuan Samaria itu. Saudara, ketika pagi hari ini kita berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku sadar Tuhan, kalau aku sibuk ke gereja, aku melayani, aku sebagai anak Tuhan, tapi hidupku belum berubah, apalagi berbuah. Pagi ini Tuhan, aku ambil keputusan, belajar dari kehidupan perempuan Samaria, bagaimana hidupnya berubah dan berbuah. Kita melihat Bapak Ibu, ini bukti yang nyata bagaimana perempuan Samaria itu dia berubah dan berbuah. Yohanes 4:39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Wow! Karena perkataan perempuan itu, ia bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau berbuat. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang dimenangkan banyak juga mungkin para pelanggannya, membernya saudara. Laki-laki hidup belang. Saya percaya saudara, ketika dia melihat perempuan Samaria itu berubah, mereka pun dimenangkan. Karena kita berkata, begitu banyak orang-orang Samaria dimenangkan karena perkataan, karena kesaksian, karena kehidupan dari perempuan Samaria itu. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau cek hati kita, hidup kita, apakah kita benar-benar sudah berubah. Ingat Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa berbuah tanpa berubah. Berubah, baru kita berbuah. Ketika kita berbuah, Bapa di surga dimuliakan. 4 contoh pagi ini. Yang pertama, kehidupan Petrus. Petrus statusnya adalah murid Yesus, tapi dia belum berdampak. Hidupnya belum berubah. Ketika ada tekanan, ada badai, ketakutan, dia kompromi dengan dosa, dia menjadi pengkhianat, dia menjadi pecundang. Tapi lihat ketika dia benar-benar saudara, dia berubah, dia bertobat, Roh terus kehidupan dia berubah, dia berbuah, dan hidupnya menjadi jawaban bagi dunia. Yang kedua ada kehidupan Saulus. Ini dengan nama Paulus dahulu. Dari dulu menjadi pembunuh, sekarang namanya berubah menjadi Paulus. Bukan hanya namanya berubah, tapi hidupnya. Dia bilang apa? Apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Dulu yang berguna, sekarang kuanggap sampah. Karena apa? Karena Kristus, saudara. Yang ketiga, Sakius. Dulu cinta harta, gila harta, sekarang cinta Yesus. Makanya ketika dia bertobat, 50% harta kekayaannya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, jangan pernah kita berkata kita kurang. Kita perlu dibantu. Bapak Ibu, justru lewat pandemi Tuhan izinkan supaya terang Kristus makin bersinar. Amin Bapak Ibu. Apa yang ada pada kita, apa kita punya, mari berikan buat dunia ini. Supaya apa? Hidup kita menjadi jawaban yang pasti bagi dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Yang keempat, yang terakhir adalah perempuan Samaria. Dulu dia adalah perempuan yang dikutuki banyak wanita, banyak ibu-ibu. Dia perusak banyak keluarga. Tapi sekarang dia menjadi perempuan Samaria yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Kenapa? Hidupnya berubah. Dia berbuah, dia menjadi saksi bagi Tuhan. Banyak orang percaya kepada Yesus, dimenangkan bagi Yesus. Kenapa? Karena kesaksian hidup perempuan Samaria ini. Mari Bapak Ibu pagi hari datang sama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi agen-agen perubahan di hari-hari terakhir ini. Mari kita mau berdoa datang sama Tuhan.
Pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Dia mengasihi kita. Dia tahu beban hidup kita. Dia tahu ketakutan kita. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau Tuhan berubah. Aku mau mengizinkan Tuhan firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami mau komitmen, Tuhan, baca firman sungguh-sungguh setiap hari. Baca firman, merenungkan firman, hidup dalam firman, mempraktekkan firman. Kami percaya, Tuhan, hanya firman-Mu satu-satunya yang sanggup merubah hidup kami. Kami tahu, Bapa, ketika kami berubah, kami pasti berbuah. Kami tahu, Bapa, ketika kami berbuah, Bapa di surga dimuliakan, Yesus dimuliakan. Biarlah, Bapa, hidup kami hari-hari ini semakin berbuah lebat, sehingga Bapa dimuliakan. Bapa mau berdoa setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kesegaran baru. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu mengubah buat setiap kami, mengangkat ketakutan, mengangkat ketidakberdayaan, membuat kami seperti Raja Wali, terbang tinggi menghadapi badai COVID yang sedang melanda atas hidup ini, Tuhan. Kami percaya bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus kami tetap berbuah di masa pandemi ini. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berfirman, beracara, memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yesus dahsyat. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman di ibadah hari ini. Saya mewakili Jemaat GB Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Bambang Irawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala yang dikerjakan. Persembahan hari ini diperuntukkan kas transportasi. Mobil elf mogok dampak banjir di bulan Januari dan mengakibatkan biaya servis yang tinggi. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573006259 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Ibadah anak akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9.30 setelah ibadah umum. Terima kasih atas dukungan orang tua dan keluarga sehingga anak-anak dapat mengikuti ibadah bersama setiap minggu. Informasi mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Ibadah HUT GB Taman Aries ke-27 akan diadakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 8 pagi. Sehubungan dengan itu, maka ibadah anak di hari tersebut akan digabung dengan ibadah HUT. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 15 November pukul 4 sore. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut. Seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semua semakin bersahati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi saya atau Saudari Maria. Terima kasih atas dukungan sesama jemaat yang turut serta menyalurkan dana, sembako, dan kue bagi jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri.
Salah satu gembala sidang membagikan berkat yang diterima dari GBI Taman Aries kepada jemaat-jemaatnya. Berikut kita saksikan foto-foto. Shalom, saya Pendeta Levina dari GBI Bukit Moria, Jalan Ganggeng 5 nomor 25, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh Gembala GBI Taman Aries, Bapak Yucin Rahmadi, yang sudah memberikan bantuan kepada kami sebesar 1 juta rupiah. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati dengan lipat kali ganda. Bahkan Tuhan Yesus selalu memakai pelayanan Bapak, Ibu, Gembala, serta pelayan-pelayan Tuhan dan para staf yang ada untuk selalu menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Bahkan dalam visi dan misi GBI Taman Aries diberkati untuk memberkati. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Departemen Pemuda dan Remaja tetap mengadakan komunitas secara online atau daring pada hari Sabtu pukul 6 sore. Informasi dapat ditanyakan kepada Diaken Ivana. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim pengembalaan dan pengurus gereja. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Kelvin Lumban Tombing pada tanggal 5 November, Ibu Dewi Ruri Patria Sari Kesia pada tanggal 6 November, dan Saudara Ferdi Perdana Putra Panjaitan pada tanggal 8 November atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dilakukan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini, saudara. Kita mau katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Nanti doa penutup ibadah saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, penuhi kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini, Pendeta Bambang Irawan. Yang memberitakan ajakan-Mu Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Berubah Tuhan dan berguna, karena dengan perubahan yang Tuhan adakan di dalam
hati pikiran kita, kita akan membuah banyak untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat akhir zaman yang dinubuatkan akan mengalami double portion anointing, pencurahan hujan air yang berlipat ganda. Tuhan, Tuhan, kami minta Engkau untuk pelihara Tuhan jemaat-Mu ini, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk para pekerja-Mu yang tetap setia melayani Engkau dan melayani domba-domba Tuhan. Kami doakan untuk Indonesia. Indonesia Tuhan. Kristi yang dinubuatkan akan mengalami double portion pencurahan yang berlipat ganda melebihi Korea Selatan beberapa waktu yang lalu, karena Indonesia akan menjadi mercusuar terang bagi bangsa-bangsa, mengarahkan kapal-kapal kepada tujuan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, Kau bukakan tikam-tikam langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan. Kristi, roh kami, jiwa kami, tubuh kami, sehat Tuhan. Amin. Mari sama-sama tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah